ya potensi sumber daya alam yang ada di Kiara Pedas itu. Singkong sangat melimpah. Saya ingin menciptakan bagaimana si singkong itu bisa lebih ekonomis. Pernah saya bawa hampir 1 ton bahan mentah kirim ke Bandung, itu balik semua. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ekspor. Yang paling penting kita gerak. Zaman sekarang adalah bagaimana UMKM didorong menjadi UMKM yang go digital dan go internasional gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Jamaluddin. Alamat dari RT 12 RW 04 Desa Kiara Pedas, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta. Kebetulan dari Kicimpring Cirepet Macasa ini saya sebagai pendiri sekaligus pemilik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah dilimpahkan ke ownernya, yaitu adalah istri saya, yaitu Ibu Lilis Ratnaningsih. Kita mendirikan UMKM ini dari tanggal 11 bulan 3 2011. Jadi kurang lebih sudah 10 tahunan ya, kurang lebih 10 tahunan. Awalnya sendiri, terus menjadi kelompok karena kami di sisi lain juga memegang program kegiatannya, yaitu UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor, di mana naungannya ada di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kita ada harmonisasi antara usaha pribadi dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar. Awalnya kami kan tinggal di kota, pindah ke sini di 2011. Alhamdulillah karena melihat potensi sumber daya alam yang ada di Kiara Pedas itu, singkong sangat melimpah. Terbeslitlah karena singkong di sana belum didaya gunakan, belum dimanfaatkan secara maksimal. Terbeslitlah saya ingin mendaya gunakan, menciptakan bagaimana si singkong itu bisa lebih ekonomis dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau nama Kicimpring seantero Jawa Barat banyak. Cuman bedanya yang kita pertama ini dalam segi bentuk, bentuknya minimalis. Kalau yang Kicimpring biasa yang ada di bis atau di daerah-daerah yang lain kan gede-gede. Kalau di kami ini kecil, sekecil sekecil gini. Dan yang paling penting adalah cita rasa. Dan kami hari ini sudah melakukan inovasi berbagai varian rasa, dari mulai original, terus ada balado, ada barbecue gitu kan, ada juga ekstra pedas, ada jagung bakar gitu kan, dan tentunya ada kencur. Itu yang paling fenomenal itu, kencur itu jarang ada gitu. Jadi konsepnya karena kami pemberdayaan masyarakat. Yang dulu namanya singkong itu sebelum ada produksi Kicimpring itu paling sekilo 500 perak ya. Tapi sekarang para petani terdorong menanam singkong yang banyak itu karena dari petaninya saja sekarang sudah di angka 2.500 per kilo. Nah untuk tatanan kolektifnya kita tidak begitu intens, tapi mereka sudah sadar sendiri bahwasanya karena kalau hari ini menanam singkong berarti nilai ekonominya luar biasa gitu. Dari mulai masuk Kecamatan Kiara Pedas, perbatasan Kecamatan Waneasa sampai ke perbatasan Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, itu banyak dan mudah ditemukan singkong-singkong atau ubi batang yang bisa didaya gunakan untuk bahan baku Kicimpring gitu. Yang paling bagus itu untuk khusus di produk kami itu menggunakan singkongnya singkong manggu. Kalau bahasa Sundanya singkong manggu. Ada kan singkong singkong Jerman gitu kan, atau singkong karet. Nah itu tidak terlalu saya gunakan. Yang lebih dominan itu adalah singkongnya singkong manggu gitu. Di tatanan produknya atau bibitnya kurang lebih dari daerah Subang lah gitu. Alhamdulillah dari mulai saya mencetuskan dari 2011 sampai hari ini bahkan bahan baku sangat melimpah. Selain diproduksi sebagai untuk bahan baku Kicimpring oleh para petani, langsung dijual ke tengkulak-tengkulak untuk dijadikan bahan baku tape gitu. Langsung dilempar ke daerah Munjul atau daerah Sukatani gitu.
Awalnya coba-coba dari mulai kita bikin 2 kilo pertama ya dengan pakai alat teknologi tepat guna dari parut manual ya sampai saya merakit dari parut dari sisa ya mesin sanyo. Itu kita coba awalnya dari 2 kilo dulu coba-coba 2 kilo terus meningkat jadi 3 kilo jadi 4 kilo jadi 5 kilo dari 10 kilo sampai kita ya berpikiran ketika ini bisa maju kita langsung ganti ke mesin yang sifatnya agak pabrikan gitu. Jadi karena kicimpring Macaca ini kebetulan brandnya sudah alhamdulillah terus juga perizinannya dari mulai VIRT, halal, terus SKP ya. SKP itu adalah sertifikat keamanan pangan. Terus termasuk dari Kementerian Hukum dan HAM, hakinya sudah keluar. Jadi kami berpikir bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar desa Kiara Pedas atau kecamatan Kiara Pedas. Jadi ada 2 segmen, ada segmen pengolahan sampai setengah jadi, ada yang setengah jadi sampai ke finishing dan penjualan gitu. Terus juga saya bikin kelompok yang baru biar nanti yang masyarakat tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, yang tadinya tidak punya aktivitas menjadi punya aktivitas. Setelah bahan setengah jadi dibawa ke produksi dapur produksi kami, ya kita langsung garap secara finishing ya dan dipemasarkan dengan catatan bahwa siapapun yang akan memproduksi setengah jadi dari bahan baku sampai ke setengah jadi itu kuisinya atau pengawasannya ada di kami. Kalau bercerita produksi bikin kicimpring dari awal, dari mulai ya pengambilan bahan baku singkong di kebun itu terus di di kilo diiris ya, setelah diiris dicuci tentunya, setelah dicuci kita rendam sebentar biar agak terlalu terlalu keras karena kan di parut itu pakai mesin kan harus agak lembek. Setelah itu diparut, setelah diparut diaduk pakai bumbu-bumbu yang tentunya bumbunya sangat higienis, terus sesuai dengan standar keamanan dan halal ya. Setelah itu kita langsung bikin cetakan-cetakan supaya menjadi kicimpring yang kita harapkan gitu. Nah setelah itu baru dikukus. Prosesnya agak panjang. Setelah dikukus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, nah diangkat baru dijemur. Nah proses penjemuran ini kalau triknya normal ini 1 hari kering. Kalau trik panasnya tidak normal bisa sampai 3 hari gitu. Dan kita tidak menggunakan oven karena kalau menggunakan oven itu hasilnya tidak maksimal. Kalau hasil dari alam sinar matahari langsung itu renyah gitu. Kalau yang pakai oven itu bahasa Sundanya ngebeling gitu, jadi agak keras gitu, agak keras. Ini yang dipakai wawancara ini dulu ini adalah oven ini. Ini bentuknya oven ini. Jadi karena tidak maksimal kita bongkar lagi ya dibikinkanlah seperti ini. Jadi ovennya bukan oven kayak bikin bolu, bukan. Jadi satu ruangan yang suhunya di temperaturnya ya diatur gitu kan biar sama dengan sinar matahari, tetap tidak bisa, hasilnya tidak maksimal sesuai apa yang kita harapkan gitu. Kalau ngomongin modal sedih. Sedihnya kenapa? Karena kita tadi berinovasi ya dari awal. Mungkin modalnya awalnya 100.000. 100.000 itu secara total keseluruhan ya. Bikin parut manual, beli singkong kurang lebih 5 kilo ya. Kalau singkong 5 kilo itu kalau sudah jadi kicimpring jadi 1 kilo itu gitu kan. 5 kilo terus bikin beli buleng, beli kompor, beli apa itu 100.000 lah. Ya kompornya kompor yang 1 tungku dulu, yang masih ada bantuan kan dulu. Pakai yang itu dulu. Seperti itu terus lambat laun kita tambah modal kurang lebih menjadi 3 juta. Setelah 3 juta kita alhamdulillah kita pemasaran sudah mulai merangkak. Dari awalnya kita tester kasih ke tetangga, setelah kasih ke tetangga, kata tetangga itu enak, ya udah kita lanjutin, kata ini terus masukin ke warung, katanya ini ya kita lanjutin sampai ya alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Aduh, karena pandemi ya dari 2019 hari ini saya tidak bisa menggambarkan sehari berapa. Yang penting hari ini bisa bertahan hidup juga sudah alhamdulillah. Kalau sebelum pandemi alhamdulillah lah. Dalam 1 minggu itu kita bisa mengeluarkan karena bentuknya fish ya,
bentuknya fish, kita bisa mengeluarkan sampai 500 piece lah per seminggu. Jadi sebulan kurang lebih berarti 2000 piece. Kalau sekarang seminggu paling 20 atau sampai 50 piece lah. Untuk pemasaran alhamdulillah karena ya kudratillah sebagai UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, tentunya alhamdulillah kami sudah bisa memasarkan ke retail-retail, salah satunya Indomaret ya, Indomarko yang ada di Purwakarta. Walaupun sampai hari ini toko-tokonya belum seluruhnya kita masukin, baru toko-toko potensial yang ada di rest area atau yang ada di kota-kota Purwakarta yang ada poin kopinya gitu. Selain Indomaret, kita juga masuk ke rest area tempat oleh-oleh lain kayak di Cilameri, Al-Baghdadi ya, Subang. Terus juga di yang paling penting kita punya galeri Menong. Gitu, galeri Menong yang ada di Purwakarta. Itu semua alhamdulillah tadus binikmah, fasilitasi dari pemerintah kita manfaatkan secara maksimal. Pertama, selain konvensional, kita memasarkan juga ada pemasaran marketplace ya. Kita menggunakan platform yang ada. Termasuk kita sudah kerjasama dengan Tokfur, Toko Purwakarta. Itu ada tokfur.co.id ada di sana. Dan yang hari ini saya gunakan platformnya itu ada di Shopee. Shopee itu ada 3 toko saya punya. Ada Macaca 1, Macaca 2, Macaca 3. Gitu. Terus juga untuk ya kegiatan hari-hari tadi, selain konvensional kita masarin, juga yang paling penting kan rata-rata kita nyimpen gitu. Ada di Bandung, kalau daerah Bandung sudah masuk di mall-mall sama di supermarket gitu. Kalau ya di Bandung itu ada masuk di Kunafe. Kunafe itu kan kayak yang punyanya artis-artis lah gitu kan, udah pada masuk ya seperti itu gitu. Alhamdulillah tanggapan warga sekitar positif karena jujur saja dalam konsep pemberdayaan itu mereka bisa ikut ya usaha, baik itu sebagai pengepul singkong ataupun sebagai pencetak, ya, sebagai pengukus, sebagai penjemur, itu kan dia bisa berdayakan di sekitar itu. Terus juga ada yang menjadi seller gitu. Ya udahlah, saya mah jadi seller ya itu saya mau gitu. Jadi mereka alhamdulillah terdorong juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di yang awalnya dulu kicimpring yang ada di Desa Kiara itu cuman saya sama yang ada satu lagi di Ciloji ya. Sekarang kurang lebih ada 20 rumah tangga yang membuat kicimpring produk dari bahan baku sampai ke setengah jadi atau bahkan ada yang sampai ke finishing gitu. Karena kami tidak menutup kemungkinan untuk urusan pasar itu kan tidak ditutup harus ke saya, tidak melakukan monopoli, cuman untuk puisi dan pelatihan alhamdulillah kita sambil jalan gitu kan melakukan pembinaan terhadap beliau-beliau, terhadap mereka, termasuk perizinan juga kita fasilitasi gitu. Dari mulai produksi, higienitas ya, terus packaging, pemasaran sampai ke manajemen kewirausahaannya mereka kasihin, terus mereka berikan ya, termasuk fasilitasi perizinan. Karena fasilitasi perizinan ini jujur saja kalau sifatnya mandiri ini kayaknya yang namanya UKM di daerah, apalagi di Kiara Pedas kayaknya susah. Susahnya apa? Pertama waktu, kedua itu ongkos. Karena ongkos dari Kiara Pedas ke Purwakarta itu luar biasa besar gitu kan. Terus yang paling penting akses informasi dari dinas ke para UKM itu relatif susah. Tapi alhamdulillah ketika kami karena tadi ada semacam grup WA yang UMKM Kecamatan Kiara Pedas, hari ini sudah mulai melek lah informasi terkait bagaimana yang harus disiapkan oleh UMKM gitu. Susah nggak susah? Susahnya kalau kita apatis, diem, susah. Kalau kita gerak, insya Allah mudah. Karena banyak fasilitas pemerintah yang bisa digunakan oleh kita, baik itu salurannya dari dinas koperasi ya maupun dari dinas kesehatan. Sebetulnya itu kuncinya kita bergerak gitu. Kalau diem aja susah sih. Terus kalau dalam segi fasilitasi sebetulnya semuanya gratis gitu, semuanya gratis kalau fasilitasi pemerintah. Tapi kalau mandiri kurang lebih ya di atas 3 juta ke atas lah habisnya. Karena kan kita harus berangkat ke Bandung kan, harus
gitu, berangkat ke mana, termasuk nge-lab juga kan bayar gitu kan. PRT nge-lab itu bayar, tapi kalau karena difasilitasi oleh pemerintah semuanya gratis. Jadi kabupaten itu ada organisasi tentang UMKM namanya AIKMA. Nah, di mana AIKMA ini salah satunya sebagai media kumpul-kumpul, media informasi dan sekaligus media fasilitasi untuk ya kegiatan-kegiatan itu perizinan gitu. Pengalaman, kalau dulu kan saya produksi dari awal ya, dari bahan baku, terus kita lempar di Bandung. Jadi dulu sampai sekarang juga pemasaran yang paling banyak itu area Bandung. Nah, karena dulu kita main di mentah, itu pernah saya bawa hampir 1 ton, ya 1 ton itu semobil box, 1 ton bahan mentah kirim ke Bandung, itu balik semua. Ya karena tadi kuisinya, karena tadi kan kita dulu menggunakan oven dah. Jadi kalau hasil dari oven itu kan kering, keras, itu tidak terima oleh produsen yang keduanya gitu. Bayangin 1 kintal kali saja 25.000 berapa? Kan udah 2,5 juta. 1 ton 25 juta. Karena yang namanya makanan itu ya nggak pernah ada apa ya, ada jeleknya. Karena itu beda ya antara konsumsi masyarakat dengan konsumsi toko atau konsumen yang lain. Ya pada akhirnya kita itu menjadi sebuah catatan, terus juga dikaji, ya akhirnya kita sodakohkan lah, bagi-bagi. Karena bukan tidak layak konsumsi, itu karena keras saja. Ya karena kan kita sudah komitmen dari awal menjaga kualitas. Mungkin kalau produk-produk yang lain asal jadi bentuknya sama langsung edar. Gitu. Kalau saya kan cita rasa yang diprioritaskan, makanya ketika itu keras kita ya itu aja lagi, tarik lagi gitu. Ceritanya gini, karena tadi kita kalau UMKM tidak gerak mungkin ya susah ya, karena saya selalu gerak, dan kebetulan pada waktu itu ada momen ya pameran, ada kunjungan wakil presiden di Al Muhajirin tempo dulu, terus termasuk ini ya kita masuk namanya itu kurasi. Kurasi itu adalah pemilihan atau apa ya namanya, pemilahan lah produk layak atau tidak layak masuk ke retail gitu. Kebetulan pada waktu itu karena belum banyak UMKM yang ingin masuk ke retail, ya kami yang dicari gitu, bukan saya mencari ke Indomaret gitu. Dan tahapannya luar biasa. Dari mulai kurasi, administrasi itu termasuk di dalamnya itu adalah perizinan. Kalau masuk ke retail itu perizinannya harus lengkap, minimal sampai ke halal. Kalau tidak dari Kementerian Hukum dan HAM, minimal sampai ke halal. PRT, SKP halal, itu ada tiga. Nah setelah kurasi administrasi dilihat kan, ini halalnya masih berlaku nggak kan gitu. Terus halalnya cocok nggak? Kan itu kan ada kode-kode tertentu, makanannya nomor serinya berapa gitu kan, kalau ini nomor berapa itu dicocokin oleh mereka. Setelah kurasi administrasi, kurasi rasa ya, kurasi rasa ini bagaimana cita rasa ini supaya masuk di lidah konsumen para pelanggan retail gitu. Di rasa ini yang paling ini gitu, yang paling susah gitu, persoalannya harus nyeleneh, harus menjadi pelopor gitu kan. Kalau yang sudah ada ya kan nggak bisa masuk gitu, nggak ada tahapannya. Dari mulai kita pakai plastik 03 itu kan yang tipis-tipis, terus juga kita untuk vakumnya juga di rivet pakai lampu ya. Terus sampai masuk ke ini, karena kita sering terus pelatihan, masuklah ke plastik 06, terus 010 kan, terus masuk ke standing foods, sampai sekarang menjadi full color gitu. Karena konsep hari ini jadi yang namanya packaging, yang namanya kemasan itu melindungi produk. Konsepnya gitu, bukan produk melindungi kemasan. Jadi sekarang mah kemasan melindungi produk gitu kan. Makanya ketika kami hari ini membuat packaging yang lumayan lah gitu ya, masuk ke sana ke sini, itu bisa melindungi produk. Persoalannya nanti di kadaluarsa pun berpengaruh gitu. Kalau pakai plastik biasa itu kadaluarsanya mungkin ada yang bocor-bocor nih ya, itu cepat lepek gitu. Paling kemungkinan cuma 2 bulan atau sebulan. Nah itu lumayan di atas 6 bulan.
gitu. Sesuai dengan konsep yang saya pelajari, jadi bahwa orang ya yang paling bermanfaat itu adalah orang yang bisa ya memintalkan orang gitu kan, bisa memberdayakan orang. Dan hari ini saya lakukan itu, alhamdulillah menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah catatan khusus bagi saya pribadi, terus juga keluarga secara keseluruhan, bahwa saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Urusan omset itu nomor sekian, tapi bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain, bisa mencerdaskan orang lain, bisa memberikan pemahaman terhadap orang lain, sehingga dia menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Target saya selain omset, mudah-mudahan saya bisa ekspor ke tahun depan. Karena sebelum pandemi saya sudah bikin proposal, sudah perjanjian, karena ditebas oleh oleh pandemi, saya udah bikin proposal, sudah bahasa Inggris semua. Makanya di packaging saya ini ada bahasa Inggrisnya. Itu awalnya tidak, karena kita sudah punya ini. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ekspor. Mudah-mudahan kalau tidak ke Korea, mungkin saya masuknya ke Arab lah. Ya, itu kan ada channel-channel tersendiri, ada organisasi tersendiri. Tadi hikmah dari hikmah dari organisasi, termasuk jujur saja, mudah-mudahan ini hikmah dari Karang Taruna juga bisa memfasilitasi kita gitu. Karena jujur saja, yang namanya organisasi semua juga positif gitu. Terus untuk yang lainnya selain ekspor, harapan kami bahwa Kiara Pedas menjadi OVOP itu one village one product, bahwa Kiara Pedas brandnya kicimpring semua. Kalau kayak kaum itu kan kicimpring semua gitu. Harapan saya seperti itu. Makanya dari awal, dari 2011 saya berjalan, hari ini sudah lebih dari 20 produsen ya rumah tangga yang bikin kicimpring. Saya bukan miris, saya bukan sedih, justru saya berbahagia bahwa saya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Kalau dulu cuman di sini, cuman di Ciloji ya, beda RT ya saudara saya. Hari ini hampir setiap RW, bahkan sudah ada yang lintas desa membikin kicimpring dengan awalnya cita rasa, terus juga konsep dari saya. Untuk teman-teman UMKM yang baru bergerak atau yang sudah startup lebih awal, yang paling penting kita gerak, karena kalau tidak gerak kita ketinggalan. Terus selanjutnya kita adaptasi, berkolaborasi dengan yang lainnya, karena zaman sekarang adalah bagaimana UMKM didorong menjadi UMKM yang go digital dan go internasional gitu.